Dan itulah saat para bangsa meninggalkan peperangan sebagai jalan menuju kedamaian hidup bersama. Atau mungkin juga dalam situasi peperangan, ketika orang berperang lalu selalu diusahakan supaya menghentikan peperangan. Atau kalau tidak menghentikan peperangan, lalu ada usaha paksa untuk perampasan senjata-senjata supaya tidak lagi terjadi peperangan. Nah, itulah jalan-jalan Tuhan yang ditunjukkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, bagaimana orang berusaha untuk membangun kedamaian itu dalam kehidupannya. Dan kalau kita sendiri sudah berusaha membangun kedamaian dalam kehidupan kita sampai pada akhir zaman, maka sesungguhnya kedamaian itu tinggal disempurnakan oleh Allah pada saat Ia datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, hal yang serupa namun dibahasakan dalam bahasa yang lain dengan cara yang lain oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus mengingatkan bahwa keselamatan itu sudah dekat. Dan untuk kita sungguh dapat menikmati keselamatan itu, bagi yang hidup di dalam kegelapan, Paulus menunjukkan bahwa ada Kristus yang adalah cahaya dunia yang senantiasa menerangi hidup manusia yang mau mengarahkan seluruh kehidupannya kepada kesatuannya dengan Allah. Kristuslah yang akan menuntun, Kristuslah yang akan menerangi kegelapan-kegelapan hidup kita. Dan ketika hidup di dalam Kristus, itu berarti bahwa hidup dengan mengenakan cahaya. Kemarin sore dalam misa ada ritus pemberkatan karangan Advent, lingkaran Advent, yang mana ada di depan kita ada 4 lilin. Dan dinyalakan setiap lilin dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Ada 4 lilin dalam karangan Advent atau lingkaran Advent itu yang dinyalakan lilinnya sebagai bentuk atau simbol bahwa Sang Kristus yang adalah terang hadir di tengah-tengah kita, menuntun kita, menerangi jalan kita dalam seluruh usaha persiapan kita menyambut kedatangan. Jadi mungkin kita berkata, oh, Kristus kan kita nantikan. Kenapa terang Kristus yang menuntun kita dalam menyambut kedatangan Dia? Nah, mungkin pemahamannya kita mesti sedikit luruskan bahwa perayaan-perayaan Advent dalam gereja kita bukan semata-mata perayaan di mana kita menantikan kedatangan Kristus seolah-olah bahwa Kristus itu belum datang. Tetapi sesungguhnya kita mengenang Kristus yang sudah datang, yang ada sekarang, dan yang akan datang. Bukan hanya mengenang kedatangan Yesus dalam kelahirannya, tetapi juga sekarang kita mengarahkan hati kita pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan hanya Advent itu kita menantikan kelahiran Kristus, tetapi juga sekaligus menantikan kedatangan penyelamat kita itu.
Dan kenapa ada lilin yang menyala? Karena Kristus yang telah kita nantikan, yang sedang kita nantikan sesungguhnya telah datang dan telah mengalami seluruh perjuangan hidup di dunia ini dan telah bangkit, dan kebangkitannya itulah yang disimbolkan oleh terang lilin itu. Kristus yang telah bangkit itulah yang menuntun kita, menerangi kita dalam seluruh perjalanan hidup kita untuk sampai pada kedatangan Dia yang kedua kali untuk penyelamatan kita. Dan karena itulah kalau kita kembali menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan supaya bagi yang hidup di dalam kegelapan, kegelapan itu selalu menyimbolkan kehidupan yang masih diliputi oleh kejahatan atau berbagai macam kebiasaan buruk. Maka mesti kita sadari bahwa kita harus keluar dari kegelapan itu dengan tuntunan Sang Kristus, Sang Cahaya, Sang Terang, agar kita boleh kembali ke jalan-jalan Tuhan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan duniawi manusiawi kita yang sesungguhnya jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam bacaan kedua, berbagai macam contoh yang ditampilkan oleh Rasul Paulus. Dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi kalau itu masih menguasai diri kita, menguasai hidup kita, oleh Rasul Paulus mengajak kita supaya kita keluar dari sana dengan tuntunan Sang Terang Kristus itu, sehingga kita sungguh layak dan pantas mengalami, memperoleh apa yang Allah telah janjikan, yakni hidup di dalam kemuliaannya, menikmati kehidupan yang kekal. Mungkin kita bertanya, apakah itu janji Allah adalah janji yang sungguh pada akhirnya akan menjadi suatu kenyataan, ataukah hanya sekedar janji-janji supaya manusia itu mau mengikuti Dia? Tergantung dari kita. Keputusannya ada di kita masing-masing. Kita mau percaya, meyakini itu atau tidak, semuanya diserahkan kepada kita. Tetapi bahwa Allah menjanjikan itu, dan dalam perjalanan dan sejarah hidup ternyata Allah setia dengan janji itu. Maka kalau kita ingin beroleh dan mengalami kemuliaannya, mesti kita juga imbangi dengan kesetiaan kita dalam hidup mengikuti Dia. Mau hidup di dalam segala perintah-perintahnya, agar kita sungguh layak pantas di hadapannya. Kalau digambarkan dalam bacaan Injil, air bah pada zaman Nuh itu mengingatkan kita pada sakramen pembaptisan. Sebab sebagaimana air bah itu menghapus segala kehidupan manusia dari yang jahat, begitu pula pembaptisan kita menghapuskan segala dosa kita dan menganugerahkan pengampunan. Air bah pada zaman Nuh melenyapkan semua tindakan-tindakan kedosaan manusia. Dan pembaptisan kemudian dalam zaman kekristenan
adalah juga menghapuskan, membersihkan segala dosa-dosa manusia. Lalu pertanyaannya setelah dosa kita dibersihkan pada saat pembaptisan, apakah kita masih bersedia mempertahankan hidup kita, diri kita yang telah dibersihkan ini tetap bersih? Ataukah kemudian kita membiarkannya ternoda dengan berbagai macam tindakan kita yang kemudian menjatuhkan kita dalam dosa? Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini membantu kita, menolong kita, meneguhkan kita menjalani hidup kita sepekan ke depan ini dalam seluruh penantian kita, dalam seluruh kesiapsediaan kita menyambut Sang Penyelamat kita, dan sekaligus juga mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua untuk keselamatan kita. Mari dengan sabda ini kita teguhkan hati kita untuk terus berusaha mau menjalani hidup kita seturut dengan apa yang Allah kehendaki, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam sabda-sabda yang kita dengarkan hari ini, agar semakin layak dan pantaslah kita di hadapan Allah menyambut kedatangannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mari bangkit berdiri menyatakan kembali iman kepercayaan kita di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memperhatikan panggilan Yesus Tuhan kita supaya berjaga-jaga dan mempersiapkan kedatangannya dalam gereja dan dunia dewasa ini. Marilah kita mengatakan dengan penuh harapan, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja serta para pemimpinnya, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menanamkan harapan yang kuat dan tidak terhancurkan dalam hati umat Kristiani, bahwa kami dapat membangun dunia yang lebih baik karena Kristus hidup di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua gereja, ya Bapa, semoga gereja-gereja memenuhi harapan-Mu dan mewartakan pesan-Mu tentang kasih dan pengabdian dengan kata dan perbuatan. Marilah kita mohon. Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi dunia tempat kita hidup, ya Bapa, semoga semua orang yang berkemauan baik bekerja sama untuk mengakhiri perang dan kebencian, penindasan dan ketidakadilan, serta mengusahakan perdamaian,
kemerdekaan, dan keadilan. Marilah kita mohon. Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi para miskin dan mereka yang menderita, ya Bapa, semoga melalui kami, Kristus mendatangi para miskin dan mereka yang menderita, mengunjungi dan menghibur yang sakit, menolong mereka yang lapar agar dapat mencari makan sehari-hari dengan cara yang pantas, membebaskan mereka yang secara tidak adil direnggut kebebasannya, serta membawa kabar baik kepada mereka yang dipojokkan. Marilah kita mohon. Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang di sini, ya Bapa, semoga kami tidak berpuas diri, melainkan tetap mencari Kristus dan terang-Nya dengan cara memperbaharui diri kami sendiri, serta hidup bagi sesama yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon. Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bersyukur, berbahagia bersama dengan Pasutri, Hugo Layadi, dan Katerina Komarsidi yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-26. Engkau telah memperkenankan mereka mengalami kasih-Mu dan memperkenankan mereka pula mempersatukan kasih itu di dalam hidup rumah tangga mereka. Dengan penuh kasih pula, dalam perjalanan 26 tahun hidup perkawinan mereka, Engkau telah menuntunnya dalam segala suka dan duka kehidupan keluarga. Dan dengannya, semoga semakin meneguhkan pula mereka untuk semakin menyadari, mengalami, dan terus menghayati kehadiran kasih-Mu di dalam kehidupan keluarga. Tuntun dan berkati pula mereka dalam seluruh pekerjaan, usaha, pelayanan mereka dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga mereka, agar dengan itu pula mereka semakin mampu mewujud nyatakan cinta kasih-Mu, tidak hanya di dalam relasi sebagai suami istri, tetapi juga dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan juga kegembiraan serta sukacita kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bersama dengan segenap anggota keluarga, sanak saudara, dan handai taulan. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu kami tidak mampu membangun dunia baru tanpa Engkau. Maka datanglah, tinggallah beserta kami dalam pesyarahan hidup kami ini. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, dan sertailah kami dalam karya pembangunan itu, supaya kami dan dunia ini menjadi milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 445. Gapura
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai wujud kesiapsediaan kami untuk menyongsong kedatangan putra-Mu ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sumber berkat bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu, Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Tuhan Tuhan Yesus Kristus dan kita sambut menghendaki umat berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah Berilah kami Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 448. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, namamu terpujilah. Dirikanlah tahtamu, Maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, namamu terpujilah. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Ekaristi ini Putra-Mu telah hadir dan mengunjungi kami. Maka teguhkanlah iman, mantapkanlah harapan, dan besarkanlah cinta kasih kami, agar kami tetap bertekun menantikan kedatangan Putra-Mu yang akan membawa kehidupan baru bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja tanggal 27 November 2022. 1. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Evan Gunawan dengan Juliana Mago sebagai pengumuman ketiga. Bernardus Mbalo dengan Anastasia Serli, pengumuman kedua. Kedua, pengumuman kolekte.
kolekte gereja tanggal 19 dan 20 November 2022 sebesar Rp20.768.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.015.000. Ketiga, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja, paling lambat 1 bulan sebelum pemberkatan. Keempat, akan diadakan pembagian sembako di masa Natal kepada warga yang kurang mampu. Umat diminta kerelaan hati untuk menyumbang sembako di gereja. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Kepada segenap petugas liturgi, kami aturkan terima kasih atas partisipasi dan pelayanan pada perayaan Ekaristi Kudus ini, dan juga kepada segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini mengawali tahun liturgi yang baru kita pada Minggu Advent yang pertama ini. Kami pula aturkan terima kasih atas kehadirannya, dan semoga kita bersama semakin dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani hidup kita sepanjang sepekan yang akan kita hadapi bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menutup seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita ini. Kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 450.